النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati-hati hambanya untuk datang ke majelis ilmu agama untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati berniat sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Berjabat tangan, itukah? Iyalah bacaannya. Berjabat tangan, bahasa kitanya bersalaman, antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram hukumnya. Nah, jadi di dalam kitab ini sudah kalau kita sampaikan kemarin, amun masih ada paurutan lelakian yang kapurutan lelakian aja, kecuali kan ada lagi. Kecuali kan lagi sudah dicari ke kampung sebelah, kampung situ. Ada lagi tukang urut lelakian, adanya tukang urut beginian aja. Dan itu perlu benar untuk menghilangkan tasilahu. Ada bapaknya sudah, dimaafkan aja. Tapi kalau masih ada keurutan lelakian, haram hukumnya. Berurut kepada beginian, yang begini itu bukan mahram bagi kita. Nah, jadi berjabat tangan atau bersalaman tanpa balapik, bersentuhan tangan dah. Nah, kenapa jadi haram? Nah, kita teruskan dulu. Demikian pula saling menyentuh. Ya, berjabat tangan itu kan saling menyentuh kulit, atau saling memberi atau menerima sesuatu dengan kedua belah tangan. Ini menjolong sesuatu pakai tangan, bahaya jual menpacangan tajatuk. Dan yang sejenis kayak sakannya lagi kalian ya tak masuk berurut deh. Nah, sebab yang haram dipandang sudah barang pasti haram disentuh.
Kan sudah kita bahas, kita tuh mata kita nih memandang kepada perempuan yang bukan mahram itu haram enggak? Nah, pertanyaannya, lebih parah memandangkah, lebih parah menyentuh? Lebih parah menyentuh, artinya memandang aja haram, apakah lagi menyentuh? Memandang bebinian yang bukan mahram aja haram, apalagi menyentuh. Sama juga bebinian lah. Memandang laki-laki yang bukan mahram aja haram, apalagi menyentuh lelaki yang bukan mahram. Nah, yang sering terjadi itu bahasa laman. Yang biasanya terjadi nih pas hari raya. Hari raya, kita hari raya dulu aja. Wan ini tetangga. Bebinian misalnya wan laki tetangga, lawan ipar tuh sama ada boleh juga. Lawan sapupu. Kan biasanya kalau hari raya pengumpulan lah, kumpulan keluarga. Saya ada sepupu sekali, kan hari raya dulu nah. Nah, salaman. Terus tangan haram hukumnya. Nah, kecuali balapik misalnya pakai kaos tangan enggak, atau pakai balapik pakai kayak apa yuk, pakai selendang pak. Bukan rusak kan, sudah tahu hukumnya tuh. Mungkin kita tahu hukumnya, ada misalnya acil aja kata tahu hukumnya. Salaman nah kaum ya bahagia kita cewek sudah berwudu cilai. Nah, itu ya anak selamatnya. Sudah berwudu cilai. Bangai berwudu semalam berwudu juga sudah. Isokan tadi berwudu juga sudah. Itu ya cara menghindarinya, orang ada memaksa juga. Atau kayak itu ya. Nah, itu amun sudah tahu hukumnya, jangan digawe ya. Walaupun orang membawa minta maaf kalau sudah bodoh nah. Atau hendak jujur, haram hukumnya. Nah, sama juga bebinian misalnya lah, kan ulun ada jawab pengajian ibu-ibu hari Senin nih. Jadi ibu hendak salaman aja guru ya. Nah, jalan udah boleh. Anak mobil bergantian. Ya. Jadi mana mungkin keberkahan didapat dengan sesuatu yang haram? Keberkahan itu didapat dengan sesuatu yang halal, yang dibolehkan dalam agama. Mana haram? Ada berkat. Nah, kayak itu. Jadi perempuan yang mahram itu perempuan yang kita boleh menikahi. Nah, sebelum kita nikah lawannya, tidak boleh membini kita kan sudah kita nikahi. Boleh kayak kita. Ini yang belum kita nikah kayak sepupu kan. Boleh nikah. Boleh kan hari raya bersalaman dengan sepupu. Sepupu sekali, sepupu dua kali, apalagi sepupu jauh. Nah, termasuk nih perempuan yang bukan barang bagi kita, bini paman kita. Bibi, maksudnya bukan bibi itu dan sanak mama kita, dan sanak apa kita kada. Ini kita mama kita tuh lah, kita bisi mama atau kita bisi abah. Nah, mama atau abah kita nih bisi dan sanak lalakian, amang lagi gitu tah. Nah, amang kita nih bisi bini. Kita nih acil lah ya leh. Nah, bini amang kita dah itu bukan mahram. Bersalaman hari raya lawan acil bini paman haram hukumnya. Kenapa? Seandainya paman kita tuh mati, boleh kita mengawini bini sidin. Nah, jadi diperhatikan bila pokoknya kuncinya kayak ini, bila kita berbuat bebinian itu tagatuk kulit batal wudu, haram enggak? Bersentuhan tangan. Haram bersalaman. Karena menyentuh itu lebih kuat merangsang syahwat dan memancing rasa nikmat serta menyenangkan, lebih kuat merangsang syahwat dibandingkan memandang.
Ya kalau menjapai bang, menjapai. Nah, makanya lebih haram lagi daripada melihat aja haram, apalagi menyentuh. Kita padahkan juga lawan bini kita. Artinya kita padahkan lawan bini kita atau anak perempuan kita. Pokoknya artinya kada boleh salaman nang lalakian nang mahram. Bila orang itu ya kisah itu maaf sudah bodoh ya. Tapi alasannya ya apa? Apa hendak salaman juga pakai kaos tangan. Kalau amun beginian nyaman aja biarlah amun kerudungnya nang lebar tak. Nah, masukannya tangannya ada kerudung nah no. Contohnya ya Allah nih kerudungnya misalnya Allah. Nah, ya. Salaman ya. Nah, no belapik. Atau misalnya pian bisi selendang atau bisi sorban nah aja nah salaman belapik berapa lagi? Nang seikong belapik nang seikongnya kan ada belapik ada apa yang penting ada menyentuh kulit. Nah kayak itu. Ini jangan diremehkan inilah tuh salaman itu aja. Nah itu meremehkan hukum Allah. Sekecil apapun dia haram tuh haram ya. Jangan meremehkan sesuatu maksiat sekecil apapun. Karena siapa tahu di situ mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di manakah kita bekerja begana contoh misalnya pian ada di gawian itu ada kawanan pian beginian juga. Nah, dijaga aja sampai bersentuhan tangan atau di manakah. bila kita memulai kayak itu pasti mesti ada menyambut aliman pulang sok suci ya. Biar aja itu. Ini biasa aja bila kita mengerjakan syariat lalu ada menyambut itu biasa aja, jangan sarik kita. Jangan itu aja jorok. Pada akur lalu jalan lawan keluarga aja. Dulu mau aja salaman tuh ini kan sombong bener kan. Aduh mau lagi salaman kan. Nah, orang kada tahu itu biasanya menyambati itu biasa aja. Ujar Nabi kita bersabda apa tuh? Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku atau berpegang teguh dengan syariat yang aku bawa, dengan agama Islam, dengan ajaran Islam, artinya ini fanatik benar lawan agama Islam. Inda fasadi ummati, di ketika zaman itu sudah umat Nabi Muhammad ini banyak rusak. Maksud rusak itu ada lagi mengamalkan agama ini. Ya tadi dianggapnya remeh nang sesuatu yang haram, kesalaman itu aja udah apa ya. Sombongnya aja belum. Nah, tapi kita ikuti ajaran Nabi Muhammad itu. Jadi ketika sambungan itu meremehkan itu kita jangan menganggap remeh. Kita tetap menjaga. Bahkan biarlah kita tuh kadang menyentuh perempuan itu kita menghormatinya. Malah kita menyentuh bininya itu kita akan menghormatinya. Dengan kita kadang mau menyentuh perempuan itu hakikatnya kita menghormatinya. Artinya ini terjaga. Cuma lakinya aja nang boleh menyentuh dia, laki-laki yang lain kada boleh. Kita sombong. Nah, siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad ketika banyak sudah kada memakai ajaran Nabi Muhammad di akhir zaman, walahu ajru mi'ati syahid, dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid. Di pengantinan kayak itu atau tabolon keluarga lah. Nah, dijaga bila kayak kuitan kita boleh, kalau kuitan mama kita boleh, nini kita boleh, acil kita boleh. Acil kita tuh maksudnya tuh bukan nang bini paman lah. Ini acil kita nang acil asli nang dang sanak mama kita kah, acil kita dang sanak kita teman. Itu mahram tuh. Atau binantu kita perempuan atau bintuha kita perempuan. Itu mahram artinya boleh jadi selamat. Ini perempuan yang bukan mahram akan boleh tak?
sebagai alasannya adalah bahwa bila seorang lelaki menyentuh wanita lalu mengeluarkan sperma maka batal puasanya. Nah, kenapa jadi haram nih tah? Karena seandainya lelakian itu menjapai babinian waktunya puasa lalu keluar banyu mani saking merangsangnya maka batal puasanya. Oleh karena itu haram hukumnya bersentuhan. Walaupun misalnya kita dengan bersalaman itu kada nujar aku ada ajung jar bersalaman lawan milik tetangga kada langsung. Nah, jadi kita walaupun misalnya sebab akibatnya itu kadang menimbulkan sangat gawihan perintah Allah Ta'ala itu tapi jangan bersalaman dita'abud karena beribadah titik. Walaupun kita kadang mengakibatkan apa-apa misalnya terang-terang apa gawiha jauhiha larang Allah Ta'ala itu niatnya lita'abud karena beribadah dapat pahala, dapat pahala. Maka tapi kalau hanya memandang lalu keluar sperma maka tidak batal puasanya. Nih masalah bab puasa lah. Kalau kita tuh melihat babinian tuh kan haram dah melihat babinian, tapi kita waktu puasa itu bisa menghilangkan pahala puasa dia. Kita tuh harapkan puasa. Dan di antara menghilangkan pahala puasa tuh an-nazaru bisyahwat, memandang dengan syahwat, memandang kepada perempuan. Pada hukum fikih kada batal Bang puasanya. Tapi kalau menurut hadis Nabi itu bisa hilang pahala puasanya memandang perempuan dengan syahwat. Nah, lalu misalnya waktu memandang itu keluar banyu mani, keluar sperma, itu kada batal puasanya menurut fikih. Tapi bisa hilang pahalanya. Nah, tapi kalau di atas tadi kalau menyentuh atau menyentuh bini kita misalnya Allah dan puasa bulan Ramadan lalu keluar sperma batal lah puasa. Ini menyentuh, artinya menyentuh ini lebih parah daripada memandang. Kiasnya di situ. Nah, demikian disebutkan dalam kitab An-Nihayah, kitab fikih lah, komentar dari kitab Al-Ghayah. Nah, ini hadisnya di bawah ini. Nah, hadis kenapa aja haram. Pokoknya Nabi mengatakan kayak itu. Dan Nabi di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, keringkasan kitab Ihya Ulumuddin, di situ disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu seumur hidup tangan sidin itu yang mulia itu kada pernah sidin menggawin haram, kada pernah sidin menyentuh perempuan yang bukan mahram, kecuali nang sidin sentuh itu siapa? Perempuan yang mahram bagi sidin. Nang kayak mama sidin kan, mama sesusun, mama yang menyusui sidin, Halimatus Sa'diyah kan perempuan yang mahram bagi sidin, tidak apa-apa. Atau mama sidin kan, atau budak perempuan, ada apa-apa dah jabai budak perempuan sidin atau istri sidin. Nah, selain itu perempuan yang bukan mahram kada pernah sidin seumur hidup. Itu sudah cukup menjadi dalil bahwasanya Nabi kita itu sebagai ikutan, sebagai ikutan yang baik. Waktu sidin menjaga benar, jangan, artinya kita lebih lagi. Imam Tabrani meriwayatkan, makanya aku recak kayak gitu dari barik. Nah, nang barik sudah minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Cuma untuk kedepannya, mun sudah tahu sudah hukumnya, jangan lagi menggawin. Ya kan? Mun sudah tahu ilmunya, tapi tetap menggawin haram, 2 kali lipat dosanya. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab karyanya. Nah, ulun kada setuju juga lah sebagian kampung, termasuk di kampung ulun juga, bila tontong menikahan tontong akad nikah disuruh pengulunya pembinian itu bersalaman ke jemaah berataan. Ulun kada setuju itu.
Sampai-sampai ulunnya keluar daripada tempat itu supaya menghindar, supaya jangan tempat bersalaman. Jadi amun tontong akad nikah kan menyaksikan itu kan ada lelakian intinya. Dia lelakiannya aja nang disuruh bersalaman nona lelakian ya membebiniannya tuh jangan. Ini bersalaman lakinya aja, lawan kuitannya aja. Tapi lawan orang lain yang hadir itu jangan disuruh. Aduh boleh harum hukumnya. Apalagi misalnya naibnya bersalaman juga naibnya. Misalnya olonya bersalaman juga mempelai perempuannya. Japai bini orang katanya ulun aja kada rela bini ulun dijapai. Sarik ulun. Kita harus punya kecemburuan dalam agama ini. Kalau bini kita misalnya dijapai orang, kita ada ridho. Anak perempuan kita dijapai orang, maksudnya nang kada halal lah. Ada ridho kita. Nah. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab karyanya Mu'jam Al-Kabir, Mu'jamul Kabir. Dari Ma'qil, riwayat daripada Ma'qil bin Yasar yang menjelaskan meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la an yata'na fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamussam ra'atan la tahillu lahu. Artinya ini Nabi lah bersabda nih lah, andai kata kepala salah seorang di antara kamu ditusuk jarum besi, artinya bila ditusuk yang sakit loh tah, berdarah kalau tah di kepala lah. Nah, itu adalah lebih baik daripada kamu menyentuh wanita yang tidak halal, yang tak halal. Amun berpilih-pilihan dah, disuruh pilih ikam nak bersalaman kah lawan perempuan yang bukan mahram, atau ikam ditusuk dengan besi kan berdarah, maka lebih baik kita memilih ditusuk kepala kita dengan besi, jarum besi sampai berdarah. Itu lebih gampang, lebih ringan daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang tidak halal. Artinya kan keras sebenarnya ancamannya nih. Hukum ini keras benar. Sampai itu kalau dibanding-bandingkan, lebih baik kita ditusuk pakai besi. Namun ditusuk pakai besi di dunia ini ya paling bakoreng hampir hilang. Tapi kalau dosa tangan ini itu bisa membawa ke neraka, mengada bertobat, mengada minta ampun, terus bisa membawa siksa kubur. Di dalam riwayat lain juga diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, cuman kita kada boleh menyembati orang lah. Ini makanya kita belajar nih untuk diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Amun kita ada melihat misalnya ada tuan guru bersalaman sekalinya lawan anak murid sidin, anak muridnya lah bersalaman, maka bujang-bujang anak muridnya jangan disembati dan jangan diikuti. Itu kenapa jangan disembati? Ya mungkin sidin ngalih menolak kah itu dipaksa orang, oh lo guru lo nuk lalu ngalih menolak kah sidin atau kayak apa kah itu nah. Cuman jangan disembati, baik sangka aja kita. Kenapa jadi baik sangka? Manusia, bukan nabi, bukan malaikat, bukan maksum. Kita gin banyak kekurangan, kita gin banyak dosa. Jadi bila orang tahu kita nggak Tuhan mengerjakan dosa, wajar aja manusia biasa, tagawi dosa itu wajar aja. Atau kada sempurna mengamalkan syariat itu wajar aja. Cuma Nabi kita kalau sempurna mengamalkan syariat Islamnya. Mungkin kita ini masing-masing banyak kekurangannya. Di sinilah kekurangannya, sinilah kekurangannya. Cuman jangan diikuti.
jangan dijadikan dalil untuk membolehkan tuan gurang itu boleh aja selamat, berarti kita boleh juga aja. Nah, nangkawa dijadikan hujah itu dalil Quran, dalil hadis, bukan gawian orang. Nang mana orang itu bukan nabi juga, bukan rasul. Lah, jadi jangan jadikan contoh misalnya ada ustadz di kampung, sidin jar minum bir, berarti minum bir itu boleh jar, karena sidin ustadz bang jar. Nah itu orang jadi gawian orang maksiat, walaupun tuan guru itu kadang-kadang dijadikan dalil hujah untuk pembenaran. Nang kawa dijadikan dalil itu fatwa ulama. Nang di situ ada hadis kan, hadis Nabi kah, atau ayat Quran kah, atau ijma ulama kah, kias kah? Itu kawa dijadikan hujah dalil. Mun gawian orang pada kawa, gawian orang masalah kok, pada kawa dijadikan hujah. Oleh karena itu diikuti. Bila sudah menyalahi syariat, siapakah jangan diikuti. Walaupun orang mengadakan wali ya, tapi sidin jar katujuh mencapai burik bebinian. Nah, jangan disambati dan jangan diikuti. Itu pribadi sendiri urusannya. Cuman jangan diikuti. Oh, boleh jar tuan guru jauh mencapai burik bebinian, berarti boleh mencapai burik bebinian. Nah, jangan. Bila menyalahi syariat, sudah jangan diikuti. Nah, nyata sudah Nabi kita hadisnya sudah jelas, Nabi kita dalam riwayat itu sudah tidak pernah menyentuh. Jadi Nabi kita ada namanya sirin membaiat ini berjanji setia. Sahabat-sahabat Nabi itu dengan Nabi berjanji setia untuk menolong agama Islam, berjuang bersama Nabi Muhammad, berbaiat untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak mensekutukan Allah. Nabi kita membaiat para sahabat-sahabat lelakian itu dengan kesalaman berjabat tangan. Ketika membaiat sahabiyah, sahabat-sahabat perempuan, kan di zaman Nabi itu ada lalu babinian beriman tuh sahabiyah namanya, sahabat perempuan di zaman Nabi. Nabi tidak pakai jabat tangan, cuma dengan ucapan Nabi setia-setialah dalam menolong agama Islam. Ada pakai jabat tangan gitu, kan menunjukkan artinya kita itu menjaga. Di dalam riwayat lain juga diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa'i fa inna awwala fitnati bani Israila kanat min qibalin nisa'." Takutlah kamu terhadap fitnah dunia, ya Nabi, dan fitnah wanita atau tipu daya wanita. Yang tahulah tipu daya wanita itu lebih hebat daripada tipu daya syaitan. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya hubungan berbini itu sangatlah besar. Inna kaida ada hafal Al-Qur'annya nah. Inna kaida syaitan kana ba'ifa itu lah ayatnya. Tipu daya syaitan itu lemah, mun kita kau melawani nya kalah. Tapi kalau tipu daya bebinian lah berat. Nang kayak Nabi Yusuf tuh nah, seandainya Tuhan kada menolong, bisa sih dia terjerumus dalam perayuan Zulaikha. Tapi kan Allah Ta'ala menolong. Adiwit mengatakan nampak di situ dilihatkan Tuhan wajah Abah Sidin Nabi Yakub tah. Lalu kadawani menggawi. Maksudnya dipaksa Zulaikha nih. Nah, ngalih tipu daya bebinian nih. Nah, oleh karena itu
jangan memandang, jangan menyentuh. Apalagi bibinian itu kan bunga, bujang, pulang kita sekelas melihat bungasnya. Tuh sampai berjam-jam kita ingat kita. Nah, ya. Karena permulaan timbulnya fitnah di kalangan Bani Israel adalah dari arah wanita. Banyak terjadi fitnah di zaman Bani Israel itu dikarenakan bibinian. Contohnya kisah kalau bersisa itu di zaman Bani Israel lah. Kisah bersisa di zaman Bani Israel lah ya. Bersisa ahli ibadah dah. Nang kayak Bal'am bin Ba'urah atau zaman Nabi Musa dah di zaman Bani Israel kita. Nah itu salah satunya kena tipu daya bebinian. Kayak Bal'am bin Ba'urah dah. Bal'am bin Ba'urah itu adalah seorang tokoh, seorang ulama, punya karamat besar, yang mana kisahnya itu di zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini kisahnya hendak memerangi penduduk kampung, yang mana penduduk kampung itu orangnya nang zalim gitu nah. Sudah kafir, zalim pulang. Mungkin sudah dinasihati oleh Nabi Musa. Lalu kesimpulannya hendak diperangi Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ini tolak ke situ membawa bala tentara hendak memerangi penduduk itu. Lalu penduduk itu datang minta dukungan lawan Bal'am bin Ba'urah. Waktu itu Bal'am bin Ba'urah adalah seorang ulama besar, seorang tokoh, minta dukungan, datang kepada Bal'am. Wahai tuan guru, bisa katanya, tuh semat lagi Nabi Musa hendak menyerang kami. Kan pian ini kabul doa. Bila berdoa kan Bal'am bin Ba'urah ini diberikan Allah Ismullahil Azam. Ismullah Azam. Bila ini berdoa kabul. Doakan supaya Nabi Musa itu kayak apakah? Supaya jangan menyerang kami atau celaka kayak apakah? Ujar Bal'am, aku kada wani. Karena si itu nabi. Si itu ditolong malaikat, ditolong Allah Ta'ala, didukung kaum orang-orang beriman. Kada wani. Nah, jadi gagal lah merayu nih. Pada akhirnya melewat bini Bal'am. Bini Bal'am ini didatangi bubuhan partai lah kalau zaman sekarang ini minta dukungan. Supaya partai nang lain partai Nabi Musa kalah. Minta dukungan lawan Bal'am nih kisahnya. Supaya didoakan supaya Nabi Musa ini kayak apa celaka. Lalu lewat bininya, mengkadakawan lewat Bal'am lewat bininya. Bininya ini bahaya pian. Nah akhirnya bini Bal'am ini hakun, dibawa buahnya nang emas, mutiara, perhiasan. Nah, mano suruh lagi pian supaya mendukung buahan partai kami nih, supaya mendoakan supaya partai Nabi Musa kada dipilih. Misalnya kalau zaman sekarang itulah. Nah, akhirnya apa? Lewat bininya. Lewat perempuan nih, bahaya nih. Mungkin bininya tadi, ayo mau kada doakan supaya celaka Nabi Musa. Orang kada memberi jatah malam ini. Jar misalnya lah. Jadi akhirnya apa? Dibujuk rayu oleh bininya, maulah mendoakan celaka. Kabul di saat itu, dilanjur Tuhan. Akhirnya Nabi Musa ada kawa menyerang orang tadi, sehingga Nabi Musa berputar-putar di situ, tak boleh tersasar di situ. Namanya tempatnya Tih, namanya Tih. Nabi Musa nang tersasar di situ ya. Itu gara-gara doanya tadi. Tapi akhirnya apa? Nabi Musa ini berdoa. Akhirnya tahu Nabi Musa bahwasanya ini gara-gara si Bal'am mendoakan, Bal'am mendukung orang-orang zalim tadi. Akhirnya Nabi Musa tersesat di sini. Lalu Nabi Musa berdoa, ya Allah, sebagai penelitian mengabulkan doa Bal'am, doa ulun mengabulkan dia ya Allah. Cabut ya Allah makrifat daripada si Bal'am dan cabut iman. Langsung kabul. Akhirnya apa?
mati terjulur hilang, dicabut makrifat daripada dirinya, dicabut iman daripada dirinya. Akhirnya mati kada beriman. Nabi dilawan. Nabi, jangankan Nabi, wali lah. Siapa yang memusuhi wali, Allah Ta'ala menyatakan perang kepada orang, apalagi Nabi. Nah, akhirnya apa? Mati kada beriman. Padahal ulama besar, tokoh, orang berilmu, tapi gara-gara akun mendukung ini partai yang jolim, kalau partai yang misalnya saya partai yang bagus tak, akhirnya apa? Nah, dicabut Tuhan makrifat, dicabut Tuhan iman, mati kada iman katulahan Nabi Musa. Siapa tadi? Fitnah bininya, fitnah bininya, gara-gara bininya. Nah, sama juga kisah Barsisa lah. Kisah Barsisa ini ada dua versi. Sebagaimana di dalam kitab di sinilah sebabnya itu karena khamar lawan binian. Nah, jadi kisahnya kayak ini orang tapi hafal juga, makanya membuat kitabnya. Nah, pada kalau kita berkisah, kisah belum lagi sejam Nah, jadi kisahnya lah si Barsisa nih kalau menurut versi di sini Barsisa ini bukan zaman Bani Israel ya nih. Ahli ibadah berapa? 220 tahun ibadah ya, kada pernah maksiat. Umurnya panjang bahari itu. 220 tahun ibadah kada pernah maksiat. Sekejap mata pun kada pernah maksiat. Kalah kita ibadah lawan Barsisa ini. Kita setiap detik maksiat. Sekejap mata setiap detik kada pernah maksiat. Ibadah gawiannya. Inya ini termasuk ahli ibadah dan banyak bisi murid. Berarti orang berilmu juga nih. Berapa muridnya? 60.000 muridnya. Bila inya membuka majelis 60.000. Ibak masih sedikitnya sampai ke luar-luar itu mereka tatap 60.000 muridnya. Yang mana muridnya ini yamshuna fil hawa bi barakati du'aihi. Muridnya aja kalau berjalan terbang di atas angin berkat doa Barsisa. Muridnya kayak itulah bagi gurunya. Bila hendak tulah ke mana terbang di atas angin. Muridnya bakal lama, apalagi gurunya. Nah, sehingga malaikat pun takjub dengan ibadahnya Barsisa nih. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai malaikatku, apa yang kamu bingungkan, apa yang kamu herankan daripada Barsisa? Aku ujar Allah Ta'ala lebih tahu sesuatu yang kalian tidak tahu, wahai malaikat. Tahulah ujar Allah Ta'ala nih, wahai malaikat, Barsisa itu dalam ilmuku inya kafir, inya kena masuk neraka selama-lamanya. Makanya kayak kita nih kan kada tahu lagi umur kita nih. Husnul khatimah suul khatimah jangan merasa aman. Jangan merasa bila merasa aman itu bisa masuk neraka kita. Oleh karena itu kita jangan merasa aman. Kalau misalnya kita sudah di majelis ilmu nih merasa aman sudah ke surga sudah, jangan. Ini Barsisa nih 200 tahun 220 tahun ibadah. Ujar Tuhan, wahai malaikat, ini Barsisa ini kena kafir. Ini kita masuk neraka selama-lamanya bisa babi syurbil khamri, dengan sebab minum khamar. Bahaya ini minum khamar nih. Minum sesuatu yang memabukkan atau benda yang memabukkan. Si iblis mendengar percakapan Allah dengan malaikat tuh, iblis mendengar akan hal yang begitu, bahwasanya celakanya si Barsisa itu di tangan iblis. Artinya iblis pacangan menggodanya nih. Nah, lalu si iblis datang. Langsung aja lagi iblis dengan percaya dirinya sudah mendengar si Barsisa ini pacangan mati kada beriman, tinggal tulakai lagi iblis mendatangi tempat ibadahnya Barsisa. Si iblis menyerupai ahli ibadah. Nah,
memakai pakaian yang lusuh-lusuh lah. Nah, lalu bertamu dengan iblis, ujar basisa, pian siapa? Kenapa pian kehendaki ke sini? Hendak bertamu ke sini apa? Jadi jar iblis, ulun ini ahli ibadah. Ulun ini datang ke pian ini, ulun hendak berhadam mun pian. Wahai Tuhan bersisa, karena pian ini ahli ibadah, Bang. Orang alim hendak berhadam mun pian, membantu pian beribadah kepada Allah. Ujar bersisa, siapa yang menghendaki beribadah kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Oh, bisa menasihatin ya. Yang ini dicukupkan Tuhan, nah dia kada bisa di dunia ibadah aja. Bagus saya Bang ya. Nah, lalu napa? Ujar iblis. Lalu iblis ni umpat bagaimana dia ada bersisa tadi. Lalu iblis ni nya beribadah, nya ibadah juga 3 hari 3 malam kada guring, kada sing guringan, kada makan, kada minum, ujar bersisa. Hibat ini, hibat hikam pada aku kan kawa kayak itu. Aku misalnya puasa, aku buka, aku guring bila mengantuk, lapar bila makan, bila lapar makan, bila haus minum. Ikam leh kada makanan, kada minuman, kada bausan, kada beguguringan leh 3 hari 3 malam. Aku jar bersisa beribadah 220 tahun. Aku kada kawa meninggalkan makan, meninggalkan minum. Ujar iblis apa? Ulun pernah berdosa akan suatu dosa. Apabila ulun tak ingat dosa itu, ulun kada kawa teguring, ulun kada kawa makan. Oh jar, mungkin bisa juga dosa nang anu toh menyebab kada hakon sujud Nabi Adam lah kira-kira leh. Kada kawa guring, kada kawa makan. Inya biasa iblis itu dasarnya diberi Tuhan kekuatan dia kada makan, kada minum, kada guringnya, dan umurnya panjang sampai hari kiamat. Ini si bersisa ini kada tahu lagi pada ini iblis. Nah, jadi ujar bersisa, aku nih hendak juga nang kayak ikam, nang kada bawa makanan, kada minuman. Ikam ini kan ibaratnya wali sudah nih, karamatnya tinggi sudah. Kayak apa caranya yuk? Aku supaya kayak ikam juga, kada bawa makanan, kada minuman, kada bawa guringan kayak ikam juga. Nah, lalu sini masuk dah perangkap iblis. Ujar iblis ini menyesatkan nih. Amun pian hendak kaya ulun beribadah kada bawa makanan, kada bawa guringan, kada bawa hausan, kada bawa pian pergi dulu kemana kasih itu nah maksiat pian sekali. Ya caranya imbah tontong pian maksiat itu bertobat pian kepada Allah, kan Allah Ta'ala maha menerima taubat. Nah makanya pian jangan berguru lawan orang yang salah. Berguru lawan iblis itu bisa satakannya. Makanya berpilih guru itu jangan menyesatkan. Dia sudah menyalahi syariat jangan diikuti. Kan nyalahi syariat deh. Tidak ada guru itu menyuruh maksiat. Mun guru itu menyuruh untuk kebaikan. Amal ibadah ini sudah menyesatkan nih. Misalnya ada gurunya, kamu kan lagi wajib lagi sembahyang, nah terus asap ternyata ada asap. Nanya atas asap deh itu, tinggalkan aja nih tuh. Nah jadi Allah Ta'ala maha pengasih penyayang. Nah bila pian setelah maksiat bertobat, pian akan merasakan gina lamak manisnya taat kepada Allah. Karena orang bertaubat ini dicintai Tuhan. Innallah yuhibbut tawabin. Oh, bisa berdalil juga iblis deh. Allah Ta'ala cinta kepada orang yang bertaubat. Artinya bertaubat dia kan berdosa dulu tak? Artinya maksiat dulu pian. Lalu pian berdosa, lalu pian bertaubat. Imbah tu pian bila beribadah nyaman nam pian merasa lezat beribadah, pian kada kawa lagi guring. Kada perlu lagi makan, pian nyaman beribadah kena akhirnya. Yang kada lezat lagi makan minum guring itu kada lezat lagi nyaman beribadah, tapi caranya teh maksiat dulu pian. Barang apa maksiat apakah? Ujar si iblis nih.
Lalu iblis ini bilang betakon maksiat apa ya? Nang pina gampang gina. Ujar Barsisa betakon, bukan iblis. Ujar iblis mengerjakan perbuatan zina. Coba bang pian berzina dengan perempuan. Ujar si Barsisa, ulun kedahkon. Kenapa jadi kedahkon? Kalau ini tangkap orang ini, gerebek orang ini, pukul orang. Nah bahaya, risikonya besar. Ujar iblis ini aja, pian membunuh aja sudah, membunuh orang beriman. Ujar si Barsisa, ada juga. Soalnya bila dibunuh, tawaran dibunuh juga. Bila dibunuh juga, bacaan mati. Nah, anu jenah, ulun hendak minum khamar aja, kena gampang nak khamar nih. Soalnya kada merugikan orang, kada tapi banyak kerugiannya. Itu meruginya. Padahal apa al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu ibunya segala kejahatan, sumbernya segala kejahatan. Kalau minum khamar aja nah, atau zaman sekarang menyapu aja nah. Itu tak gampang lah daripada membunuh, tak gampang daripada berzina. Di mana ya ulun mendapatkan itu? Ujar iblis, pian datangi aja kampung itu nah. Situ orang ahli buban pemarah anggur situ nah. Lalu tolaklah si Barsisa tadi. Lalu si Barsisa tadi di situ tetamu beginian bungas. Tah itu penjual kamarnya kah beginian bungas, lalu inya ya beginian bungas juga nang penjual kamarnya, lalu dia membeli kamar di situ. Lalu minum kamar, lalu mabuk. Sudah mabuk ini kan ada sadar lagi nang di bawah haras, lalu nafsu nih memuncak, lalu bebiniannya tadi di zinahinya atau diperkosanya, gara-gara minum khamar, lalu memperkosa atau berzina. Nah, pas haratan menzinahi perempuan tadi, sakainya lakinya perempuan tadi datang, tak jutain bini seorang dihantuk orang. Nah, jadi si Barsisa ini melihat lakinya datang, kadang kalah, mungkin mengalahi kalah. Apa itu mau biniku dilawannya oleh Barsisa, tapi Barsisa nang manang, tampornya dan hampir hendak membunuh kepada lakinya. Jahat benar Allah dah, sudah menjinahi bini orang, betul memukuli lakinya pulang. Gara-gara apa? Khamar. Gara-gara minuman keras. Cuman gara-gara begini aja. Kalau situ tidak aninya kaitannya. Nah lalu apa? Iblis pun datang menyerupa rupa seorang manusia. Dan iblis ini melaporkan kejadian itu ke hakim. Nah, ini bahaya iblis ini. Orangnya itu jangan dilaporkan. Kalau selesai urusannya berdirian, karena iblis melaporkan, membawa berita nang hangat nih. Wahai hakim, hakimnya anggaplah polisi lah sekarang. Di situ nah ada orang mabuk, sekalinya mantupin orang, sekalinya memukuli orang sampai babak belur, sampai orang mati. Ujar polisi ini kriminal benar nih, 3 pasalnya. Pasal minuman keras, pasal pelecehan seksual, pasal pemukulan. Nah, 3 pasalnya. Lalu polisi ini bergerak cepat, ditangkapnya Barsisa oleh buan polisi. Karena berlaku mungkin waktu itu hukum agama, lalu Barsisa ini dicambuk 80 kali cambuk karena minum khamar. Ya bila minum khamar biarlah dalam hukum Islam itu dicambuk 8 kali cambuk. Imba dicambuk tuh dosanya diampuni Tuhan Pak, supaya kan ya kada dicambuk di akhirat dengan cambukan api neraka. Cuman di negara kita ini kada berlaku hukum Islam itu. Jadi mau kada berlaku hukum Islam, bila hendak bertobat tuh bertobatnya sudah. Dia kada dicambuk kada apa-apa.
Tapi kalau berlaku hukum Islam dan orang ini bersedia untuk dicambuk, maka si sultan itu menegakkan hukum Islam, dicambuklah 80 kali cambukan. Kemudian dicambuk lagi 100 kali cambukan tadinya melakukan perzinahan. Jadi dalam hukum Islam bila melakukan perzinahan itu dicambuk 100 kali cambuk ya. Kemudian setelah berapa tadi? 80 tambah 100 berapa? 180 kali cambuk. Bocot benar bersisa gini. Ripo Allah kan. Nyamannya sedikit aja, setelah aja penderitaannya maka sakit benar. Nah, lalu si bersisa ini disuruh hakim untuk disalib. Ini disalib digantung di tiang, disalib. Kenapa? Karena dia sudah memukuli orang. Memukuli orang tuh deh. Lalu mungkin hukum berlaku itu disalib. Nah, atau disalib itu sampai mati kah atau berapa hari kah itu disiksa. Nah, jadi ketika ini di tiang salib itu bersisa, iblis ini datang pulang. Iblis datang pulang menyerupa rupa orang yang bijaksana lah, kisah hendak menolong lah. Ujar iblis, kayak apa keadaan pian? Jadi bersisa berkata, man ata'a karena su fajazauhu hakaza. Siapa nang mentaati kawan jahat kayak ini bang balasannya nah. Aku tak kawan yang kada bener, tak kawan yang jahat. Inya mengarahkan ke jahat ya kayak ini bang. Padahal ini kawannya ya iblis nih. Nah, makanya nyatati kita jangan makawan orang jahat. Makawan orang baik aja ya, lompat kita. Contoh misalnya kita kan lompat permainan enggak ada, cuma lompat menonton. Kira ada polisi bang kapungan gitu. 4 juga kita ditangkapnya kan. Padahal kita kan lompat main. Itu gara-gara peparak. Nah, jadi ujar iblis, aku menguji engkau selama 200 tahun sampai aku mensalib engkau. Ini aku lalu tampak kayak iblis, aku iblis. Aku selama ini manu ikam, merayu ikam, menggoda ikam sampai aku menyebabkan ikam tersalib di sini. Nah, lamun ikam hendak kawat turun daripada tiang salib ini, aku turunkan, aku selamatkan. Ujar nang bersisa aku naik. Bunga dia bersisa nih. Mau tahu sudah penipu tetap jadi dituruti. Dan aku akan memberikan apa yang kau kehendaki. Kena misalnya hendak duit berapa, 1 miliar, 2 miliar, ada bisi duit kah? Memberi kena biar kau menyelamatkan ulun. Ujar iblis. Napa ujar iblis? Usjud li sajdatan wahidatan. Asal itu syaratnya pian sujud lawan ulun sekali sujud tiga. Maksudnya sujud menyembah. Yang artinya bila sudah menyembah ini berarti menyembah selain Allah ini kafir. Bila pian pun sujud ulun satu kali sujud, ulun selamatkan pian daripada kematian. Ujar bersisa, ulun kada kawa sujud nah disalib pian ya pada sujud. Nah, jadi jar iblis pian sujud dengan isyarat saja. Kepala pian gini bertunduk kayak itu nah. Nah, kayak kita sembahyang ya lah, sembahyang kada kawa sujud ke lantai lah. Kepala kita kalau bertunduk kayak itu. Ya lah, sembahyang berduduk lah, misalnya kada kawa sujud ke lantai, kepala kita kada usah kita sujud ke bumi menyembah kok berisyarat kayak itu aja nah. Ya aja sudah. Lalu akhirnya apa? Pas saja makanya berisyarat untuk sujud bertunduk. Berarti kafir waktu itu kepada Allah. Siapa yang menyembah selain Allah kafir. Sampai sujud menyembah kepada selain Allah kafir. Nah, ketika inya kafir itu ujar iblis, ana bariun minka. Aku berlepas daripada engkau wahai bersisa. Aku kada menolong engkau. Nah, iblis penipunya. Oleh karena itu jangan dipercayai iblis penipu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dihukum matilah si bersisa tadi. Hal keadaan sudah tercabut imannya. Han, itu orang di zaman Bani Israel.
Sebab apa? Sebab khamar, sebab babinian. Asalnya orang nang berilmu, orang ahli ibadah bisa matinya suul khatimah. Gara-gara apa? Gara-gara babinian. Bahaya nih, fitnah babinian ini. Para pejabat-pejabat banyak nang korupsi. Kenapa? Bininya nama rayo. Si korupsi bian juga kayak orang juga bian tidak pacangan tertangkap. Oh, tidak pacangan tertangkap. Anu campur-campur lah bahasanya, bahasa Banjar. Nah, hakon misalnya lakinya nih, beginian ya kan. Dan menurut kabar nih juga orang dapat kabar di sosial media juga Bang lah. Gibran tahu ya, kalau Gibran anak nang presiden kita nih, hanya terpilih nih. Itu Ibu Iriana tuh siapa? Bini presiden. Itu Ibu Iriana nang meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencalonkan Gibran. Nah begini yang dah. Artinya presiden kalah lawan bini. Nah dibalik presiden ada bini. Nah perempuan kita akhirnya tercalonlah, akhirnya terpilihlah. Nah ya lah. Jadi wakil presiden kita siapapun yang terpilih, mudahan jadi pemimpinnya amanah gitu ya sudah ya lah. Kita sebagai napa rakyat ini kita sudah kada kawa anu ya kalau punya kekuasaan terserahnya ya lah. Nah itu menurut informasi itu tapi itu ada gibah ada ya lah. Ujar menurut tuh Ibu Iriana sayang lawan anak lalu meminta kepada laki Gibran nih kita calonkan sebagai calon wakil presiden hakon. Nah ini binian dah. Di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat. Wah, eta. Tuh presiden kita yang kedua, Presiden Soeharto. Itu sih tunduk lawan Ibu Tin. Wah. Iya napa emang jadi Ibu Tin? Hakon Presiden Soeharto dah. Nah, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.